adik-adik, selamat hari Minggu. Nah biasanya kalau misalnya kita sekolah minggu bareng-bareng nih sama teman-teman, sama kakak-kakak, nanti kakak sekolah minggu yang MC suka bilang gini, ayo coba kasih tos sama teman sebelah kiri dan teman sebelah kanan. Atau coba bilang selamat hari Minggu sama teman-teman di sekitarnya. Nah sekarang kalau di sekitar adik-adik ada mama, papa, kakak, adik, oma, opa, opung, atau siapapun, coba kita mau ngomong selamat hari Minggu. Sudah? Nah hari ini kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, terlebih kita mau belajar firman Tuhan. Mungkin adik-adik ada yang udah ngerasa, aduh bosen kak, nyanyinya sendiri lagi. Atau ya kalau ada kakak atau adik, ya paling bareng kakak adik atau bareng mama mungkin ya. Aduh pengen ketemu temen-temen. Hayo, siapa nih nama-nama yang biasanya suka Kak Gaby sebut kalau lagi nyanyi suka ribut sendiri? Kangen ya. Nah memang sampai sekarang kita masih belum bisa ketemu secara langsung, masih harus virtual, online. Tapi jangan sampai itu mengurangi semangat kita, jangan sampai bikin kita lemes-lemes waktu nyanyi. Oke? Nah coba adik-adik, kita tarik nafas, terus buang. Ada nggak adik-adik yang waktu tarik nafas, nggak ada udara nih, ruangannya hampa udara, terus langsung jadi sesak dan nggak bisa bernafas? Nggak ada ya. Kita bersyukur karena Tuhan memberikan kita udara untuk bernafas. Tuhan sudah menjaga kita tadi malam, kita boleh bangun pagi hari ini dengan tubuh yang sehat. Kalau ada adik-adik yang mungkin lagi sakit atau kurang enak badan, nanti kita berdoa dan Tuhan Yesus menyembuhkan. Mari adik-adik kita menyembah Tuhan pagi hari ini. Kita mau katakan selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Kita sikap berdoa ya menyanyikan pujian ini. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Mari kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Mari adik-adik kita mau berdoa. Adik-adik ikut Kak Gaby berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus
masih beri kami kesempatan untuk kami boleh bangun pagi hari ini untuk memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah kami pada hari ini. Tuhan berikan kami konsentrasi supaya kami bisa fokus. Memberkati juga kakak-kakak yang melayani kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Gaby mau tanya nih adik-adik, biasanya kalau di bulan Agustus gereja kita, Gereja Kemah Injil Indonesia itu memperingati apa? Memperingati kemerdekaan Indonesia, Kak. Iya betul. Cuma itu kan bukan cuma gereja kita ya, tapi seluruh rakyat Indonesia. Merayakan apa biasanya? Memperingati apa? Betul, memperingati bulan misi. Nah, biasanya adik-adik diminta untuk apa tuh? Menghafal apa yang warna-warni tuh? Pelangi, Kak. Bukan pelangi ya. Diminta untuk menceritakan, jangan menghafal. Kalau menghafal nanti cuma di sini, tapi kita harus benar-benar tahu makna dari buku tanpa kata. Betul. Semoga adik-adik masih ingat warnanya, masih ingat ceritanya ya. Nah, bulan misi itu apa sih? Ya, kita menceritakan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Tapi itu kan tugasnya Pak Pendeta, Kak. Tugasnya kakak-kakak sekolah minggu. Bukan, itu tugas kita semua. Yuk adik-adik, kita mau nyanyi satu pujian yang mengatakan, Aku anak terang. Tepuk tangan ya. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang jadikanku. Aku anak terang, aku tak suka berbohong. Aku anak terang, taat yang Tuhan minta. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini. Aku anak terang. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang jadikanku. Aku anak terang, aku tak suka berbohong. Aku anak terang, taat yang Tuhan minta. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Tadi kan lagunya bilang terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja. Gimana mau jadi terang, Kak? Sekarang aja nggak sekolah, sekarang aja nggak gereja. Jangan lemes-lemes dong, jangan sedih-sedih dong. Harus tetap bersukacita. Mari kita mau nyanyi pujian ini, Sungai Sukacitamu. Tepuk tangan lagi, harus tetap semangat. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, yang kencang. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai suka
sukacitamu ada dalamku mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sekali lagi ya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujiku di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Nah, kalau sukacitanya sudah penuh, senyumnya dong mana? Ya, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Dia. Sekarang kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Shalom, selamat pagi adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Puji Tuhan, kita bisa berjumpa lagi walaupun lewat virtual, tapi kakak berharap kita semua tetap sukacita. Ya, adik-adik, kakak minggu ini akan bercerita tentang Injil 4 berganda. Mungkin tahun lalu adik-adik sudah pernah belajar tentang Injil 4 berganda. Nah, minggu ini dan beberapa minggu ke depan kita akan kembali mengulang, belajar lagi, mengingat lagi tentang Injil 4 berganda. Apa itu Injil 4 berganda? Ya, Injil 4 berganda itulah lambang gereja kita, Gereja Kemah Injil Indonesia. Adik-adik mungkin pernah lihat di gereja kita, di depan, di gedung ada lambang Gereja Kemah Injil. Terus di mimbar juga ada lambang Injil 4 berganda. Nah, untuk minggu ini kakak akan mengulang kembali tentang Injil 4 berganda itu. Kan ada 4 ya, ada salib, ada bejana pembasuhan, ada buli-buli minyak, dan ada mahkota. Minggu ini kakak akan bercerita tentang salib. Kenapa salib? Lambang kita orang Kristen, lambangnya salib. Nah, adik-adik akan menyimak cerita dari kakak. Mohon diperhatikan ya. Ya, hari ini kakak akan bercerita tentang salib. Salib itu artinya Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Tuhan Yesus yang menyelamatkan kakak, mama, papa, dan adik-adik semua. Waktu kita dalam kandungan mama, Tuhan Yesus memelihara adik-adik dari 0 bulan sampai 9 bulan. Adik-adik di dalam perut mama selama 9 bulan. Nah, setelah 9 bulan adik-adik lahir, Tuhan Yesus tetap memelihara. 1 tahun, 2 tahun, mulai belajar jalan, mulai belajar berbicara, mulai SD sampai SMA, sampai selesai kuliah ya. Tuhan Yesus tetap memelihara kita. Tuhan Yesus senang
kita lahir ke dunia, kita ada bersama mama papa. Namun Tuhan Yesus juga sedih. Kenapa? Karena kita terlahir dengan dosa di hati. Nah, itu ada di Mazmur 51 ayat 7. Terus kenapa Tuhan Yesus sedih dengan dosa-dosa yang adik-adik sudah perbuat? Misalnya kita suka berbohong, kita suka marah-marah, kita pernah mencuri, terus kita pernah menyakiti, kita pernah mengganggu, usil sama teman-teman, terus kita menyontek dan melakukan perbuatan-perbuatan lain yang Tuhan Yesus sedih. Tuhan Yesus nggak suka untuk dengan perbuatan kita itu. Nah, karena kita sudah banyak melakukan dosa, jadi kita terikat oleh rantai dosa, dan itu membuat kita terpisah dari Allah. Itu ada di Roma 6 ayat 23. Nah, tetapi karena Tuhan Yesus mengasihi kita, Tuhan Yesus ingin menyelamatkan kita. Supaya apa? Supaya kita tidak masuk neraka. Itu ada di Yohanes 3 ayat 16. Terus, bagaimana cara Tuhan Yesus menyelamatkan kita? Nah, Ia turun ke dunia dari rumahnya di surga untuk menjadi manusia. Bahkan Dia rela mati di atas kayu salib untuk menembus dosa kita, dosa adik-adik, dosa kakak, dosa mama papa. Nah, pada hari yang ketiga, tapi Tuhan Yesus bangkit dari kematian dan menang atas dosa. Nah, hari ketiga ini yang Tuhan Yesus bangkit, yang sering kita rayakan adalah hari Paskah, hari kebangkitan. Nah, nanti ada ayat hafalannya dari Roma 5 ayat 8 ya. Nah, nanti adik-adik bisa hafal, terus bisa direkam, dikirim videonya, minta tolong mama papa untuk merekam ya. Roma 5 ayat 8. Nanti di akhir cerita kakak akan bacakan sama-sama ya. Nah, Tuhan Yesus mau menjadikan juru selamat kita, dan ia mau kamu datang kepadanya. Datang kepadanya maksudnya gimana? Ya, kita datang kepada Tuhan Yesus dengan doa, dengan rajin baca firman, dengan melakukan perbuatan yang baik, dengan menyenangkan hati orang tua, dan turut semua perintah orang tua. Nah, terus kita dapat datang kepada Tuhan Yesus dengan mengucapkan doa ini. Kita minta Tuhan Yesus untuk menolong kita supaya kita menjadi anak yang baik, menjadi anak yang disayang Tuhan Yesus. Doanya gini ya, adik-adik bisa ikutin sama-sama. Tuhan Yesus, aku adalah anak yang berdosa, tetapi Engkau mengasihiku. Engkau rela mati di salib. Engkau menebus dosa-dosaku. Ampunilah semua dosaku dan tebuslah aku. Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku. Jadilah Tuhan dan Juru Selamatku. Ambillah hidupku dan pakailah aku menjadi saksi-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Juru Selamatku. Amin. Sebab jika kita mengaku dengan mulut kita bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ya, jadi Tuhan Yesus mau supaya
kita dapat hidup bersama Tuhan Yesus selama-lamanya. Amin. Terima kasih, sekian cerita dari kakak. Jadi kita akan menghafal sama-sama ya ayat hafalannya dari Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Oke, kita ulang ya, Roma 5 ayat 8. Ya, jadi adik-adik kita membaca, adik-adik hafal. Nanti kalau sudah hafal bisa di video dan dikirim ke kakak-kakak ya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan, untuk kasih sayang Tuhan bagi kami. Tolong kami Tuhan, untuk kami boleh menjadi anak yang baik, anak yang hidup menyenangkan hati Tuhan Yesus. Tolong kami Tuhan, untuk kami juga menjadikan Tuhan sebagai juru selamat dalam hidup kami, karena Tuhan Yesus satu-satunya juru selamat kami, penolong hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, tolong kami. Terima kasih. Haleluya. Amin. Kesia Pangaribuan dan adik Xavier Tambe. Tuhan Yesus memberkati.